Allahumma salli alaihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin laka ya rabbal alamin. Sayyidina Muhammadin sahibid tat wal mi'rad wal buraq wal alam bidu'aihi yudfa'ul bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam. Syamsud duha badrituja nurul huda misbahud dalam. Sayyidil Kaunain wa Syafi'i Syagulain Sayyidina Abdul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya ayyuhal mustaquna li ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang saya hormati Rais Syuriah NU Jawa Tengah Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Ubaidillah Sadaqah. Yang saya hormati Khatib Syuriah Jawa Tengah yang baru saja memimpin istighosah yang mudah-mudahan Allah mengijabai. Ahin Al-Karim Kiai Sya'rani, Ahin Al-Karim Dr. Mahsun selaku Wakil Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah NU Jawa Tengah. Yang saya hormati Ahina Andi Irawan Ketua LP Ma'arif Jawa Tengah, dan seluruh jajaran para kepala sekolah, para asatid, para guru-guru, dan para siswa-siswi yang berada di bawah naungan Ma'arif NU Jawa Tengah. Para peserta majelis istighosah ini, baik yang garing maupun yang luring ataupun yang miring. Kalau ada yang miring sekalian. Yang semuanya saya hormati, alhamdulillah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Bersama-sama kita menjalankan satu aktivitas kegiatan yang sangat-sangat penting. Orang boleh mengatakan bahwa seperti tadi Pak Mahsun mengatakan NU ini sedikit-sedikit kok istighosah. Sedikit-sedikit apa? Istighosah. Loh, jangan dianggap istighosah ini hal yang sepele. Istighosah ini hal yang sangat-sangat besar. Kenapa saya bilang sangat penting dan besar dan mendasar? Karena di dalam istighosah ini kita mengundang keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengundang keterlibatan Allah. Lah kalau sudah Allah ini terlibat di dalam urusan kita, sering dalam beberapa kesempatan saya mengatakan, kalau kau mau angkat tangan, pasti Gusti Allah akan turun tangan. Nah kalau Gusti Allah turun tangan, yo ini COVID dan sebagainya ini akan selesai semua ini. Ya. Kalau Gusti Allah sudah turun tangan. Dan kita tidak boleh lepas bahwa ingat kita, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ya. Ila akhiril ayat. Apa yang terjadi sekarang ini boleh istilahnya apa konora, apa corona, atau COVID, atau kopet, atau apapun istilahnya. Kita memang mendapati belakangan ini banyak hal-hal yang berbeda dengan hari yang biasa. Maaf, ketika banyak di rumah ini, di speaker masjid saya ini hampir sehari 2 kali, 3 kali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya bahwa ada berita apa? Berita duka. Dan kita mendapati juga rumah sakit penuh. Orang mau bilang istilah itu COVID, buatan apa tidak buatan atau apapun istilah, monggo, tetapi kenyataannya ini ada. Kenyataannya ini ada dan membawa dampak yang besar bagi masyarakat kita khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Oleh karena itu, dan kita yakin semua ini Gusti Allah yang menentukan. Illa ma kataballahu lana. Huwa maulana, Allah yang mengatur semuanya ini. Maka ketika kita beristighosah, mohon kepada yang ngatur, mohon kepada yang menentukan supaya hal yang kayak begini dihilangkan. Ini bukan hal yang sepele. Ini hal yang berat, yang istimewa, yang mendasar. Allah yang menentukan, dan dengan istighosah kita mengundang keterlibatan Allah untuk dihilangkan semua ini. Maka saya bilang ini hal yang sangat-sangat mendasar. Kita mengundang keterlibatan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah Allah terlibat, pasti yakin semuanya akan selesai, dan selesainya ini akan tanpa ekses. Oleh karena itu, karena kita sudah diberi pelajaran oleh Al-Qur'an bahwa
La yusibana illa ma kataballahu lana. Yang menimpa kita ini ya semuanya sudah dalam catatan Allah. Ya kita mintanya perlindungan dari Allah. Kita lihat bahwa di dalam, saya bukan ahli kesehatan, saya bukan ahli apa. Katanya kalau orang yang hatinya lebar, jembar, padang itu imunnya kuat dan sekaligus imannya apa? Hadis dikatakan ana ja'ala bi hikmati ar-rauha wal faraha fir ridha wal yakin. Allah dengan segala maha kebijaksanaannya menjadikan ar-rauha wal faraha, dada ini lapang, enak, menerima apapun juga enak. Pada sikap itu bisa muncul kalau kita bagaimana? Ridho kepada apa yang ditulis, ditentukan oleh Gusti Allah, wal yakin, dan kita yakin bahwa dengan ikhtiar kita hal yang gak enak ini akan segera terlampaui. Ba'dal usri yusra, sesudah yang gak enak pasti akan datang yang enak. Nah, keyakinan dan ridho kita kepada apa yang ditentukan Allah ini akan menimbulkan dalam diri kita ini imun yang apa? Yang kuat. Orang banyak bertanya, kenapa ikhtiarnya mesti pakai masker? Kenapa mesti apa? Cuci tangan, kenapa mesti jaga jarak? Toh ikhtiar yang kayak begini ini para koruptor aja sudah menjalankan. Kalau mereka tertangkap kan pakai masker, tutup mulut, kemudian cuci tangan, merasa tidak bersalah, jaga jarak, tak berani nemuin wartawan, itu kan sudah dijalankan oleh apa? Kenapa menghadapi COVID kok pakai apa? Kita kayak begitu. Saya kira Kiai Ubaidillah, Kiai Syaroni, dan semua kiai-kiai menuruti fatwanya orang-orang yang ahli kesehatan. Kita bukan ahli kesehatan. Kalau seorang mau berkorban, tanya kepada kiai. Kalau seorang mau sholat yang benar, yang bagaimana, tanya kepada kiai. Tapi kalau urusan kesehatan, ada ahlinya sendiri. Lah. Fatwanya para ahli kesehatan, kita suruh pakai masker, suruh apa? Cuci tangan, suruh menjaga jarak. Ya kita ikuti fatwanya. Insya Allah itu bagian dari ikhtiar kita untuk supaya apa yang ditentukan Allah di tengah masyarakat sedang berlangsung ini segera insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya tetap menghimbau semuanya untuk mengikuti fatwanya orang-orang yang ahli apa kesehatan, bermasker, jaga jarak, dan kemudian apa cuci tangan, sambil mengambil hikmah dari semua kejadian itu, bahwa bermasker ini maksudnya supaya kita orang kakean cangkem. Kita ini seringnya kadang-kadang maaf, banyak mulut, banyak komentar, banyak ini, banyak itu, kadang-kadang terhadap hal yang kita nggak paham pun juga berani apa berkomentar. Nah ini juga diperingatkan oleh Allah supaya kita ambil hikmahnya dari bermasker, dari mencuci tangan dan sebagainya. Nah kembali ke tadi, Inna Allah Ta'ala ja'ala bihikmatihi ar-rauha wal faraha fir ridha wal yakin. Hatimu akan jadi enak, dadamu akan jadi lapang, jadi ar-rauha. Ya. Kita menerima kejadian-kejadian ini dengan ridho karena ini dari Gusti Allah, dan yakin bahwa akan ada saatnya selesai, dan selesainya ini pasti akan menimbulkan hal-hal yang baik, yang hikmah. Inna Allah jamil. Allah maha apa? Bagus, maha indah. Wa kullu fi'luka ya Allah jamil. Dan semua apa yang dikerjakan Allah itu bagus semuanya untuk kita. Kita hanya tahu dari sisi dohirnya tampaknya penyakit yang kayak begini, tetapi insya Allah di balik itu ada hikmah bagus yang tersembunyi. Yakin kita terhadap hal demikian. Ini akan membuat diri kita lapang, dan insya Allah imun kita menjadi apa? Kuat. Ya. Makanya sebaiknya untuk tidak menimbulkan hal-hal yang nggak enak. Sekarang saya baca di beberapa media itu supaya berita-berita yang nggak enak tentang corona ini supaya dihilangkan. Gawe sing enak-enak wae. Yakin, ridho, dan buat yang apa? Santai. Tapi ikhtiar wajib. Jangan lengah kita berikhtiar menjaga kesehatan kita, keluarga, dan semuanya. Karena ikhtiar itu bagian dari apa? Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun ikhtiar tidak menjamin keberhasilan. Kita melihat ketika Siti Hajar, ini di bulan haji kita mengingat
perjalanan keluarga yang dimuliakan Allah, keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar ini oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Allah Ismail ketika menjelang kelahiran Nabi Allah Ismail bersama dengan Nabi Allah Ibrahim dibawa ke Mekah, dibawa ke sekitar Ka'bah. Lalu tidak lama kemudian Nabi Ismail lahir dan Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah untuk segera ke Palestina. Kemudian pamitan kepada Siti Hajar, saya akan Palestina. Intinya ini mau saya sendiri. Kalau mau sendiri ya aku melu, ngaku bojomu. Saya muslimat, kamu NU. Emang apa? Karena karepmu piyambak ya saya ikut. Nah kalau kersane Allah, memang saya harus ditinggal di sini bersama Ismail yang masih bayi ini, ya monggo. Apa kata Siti Hajar? Idzan la yudayyi'ana. Saya yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan kami. Kau akan dijaga, saya dijaga, dan Ismail bayi ini juga dijaga. Nah, pergilah Nabi Allah Ibrahim berderah di Mekah yang hanya 2 orang itu. Mekah ini bukan pria, maka NU Jokomaki muslimat itu yang di sana. Ya, ini ketika kemudian Siti Hajar mendapati Nabi Allah Ismail membutuhkan air, Siti Hajar tidak kok terus mengatakan, ya Allah, saya ini Engkau perintahkan untuk di sini, suami saya rela suamiku pergi, ya datangkan air ya Allah. Enggak, tidak hanya begitu. Siti Hajar berdoa dan juga berikhtiar sekuat tenaga untuk mendapatkan air karena kebutuhannya. Lalu kita mengenal perjalanan Siti Hajar bainas Safa wal Marwah. Nah, apakah Siti Hajar di dalam berikhtiar mendapatkan air dengan berjalan bainas Safa wal Marwah yang butuh pada zaman dulu, bisa bayangkan, apakah berhasil? Enggak. Siti Hajar berhasil menemukan air. Lalu Nabi Allah Ismail yang bayi itu ditinggal di sebelah, di dekat Ka'bah, ketika kakinya menghempas-hempas bumi, dari arah situ muncul air. Coba, Siti Hajar yang berkeringat, berikhtiar mati-matian mencari air, nggak berhasil. Nabi Ismail yang nggak kemana-mana, justru dari kakinya keluar apa? Air. Artinya bahwa ikhtiar ini tidak menjamin keberhasilan, tetapi wajib kita berikhtiar. Oleh karena itu, sekali lagi menghadapi wabah yang kayak demikian ini, ikhtiar kita berdoa ini bagian yang penting, dan kita tidak bisa mengatakan siti-siti kok dungo, siti dungo. Ini ujian berat buat kita semuanya, karena dilalah apa yang oleh corona ini menurut fatwanya para ahli kesehatan kita nggak boleh, itu hal-hal yang biasa kita kerjakan semuanya. Orang berkumpul-kumpul selamatan orang oleh. Lu padahal kita ini dari mulai nok weteng sampai nok kubur itu selamatan terus. 4 bulan selamatan, pitung dino selamatan. Lu selamatan yang mesti panggil tetangga, panggil teman. Nggak ada wong selamatan dongo dhewean nang pojokan, nggak ada. Itu panggil oleh fatwanya orang-orang yang ahli kesehatan. Ya karena hal-hal yang biasa kita kerjakan ini nggak boleh semuanya. Tahlilan yang biasa kita kerjakan, kayak istighosah biasa kita kerja ini, istighosah begini, ini mudah-mudahan aja langsung. Saya kalau bayangkan ini seperti transmisi gelombang, oh bisa mampir dulu ke gelombang sini, mampir gelombang sini, naiknya ke langit cukup lama ini. Tapi mudah-mudahan insya Allah enggak. Doa ini tidak mengenal transmisi amin Allahumma. Nah, tahlilan enggak boleh. Makanya saya pernah bilang secara guyon bahwa yang kena dampak corona ini bukan hanya Kiai Syaroni, bukan hanya para mubalek. Ya, maaf, para mubalek itu ketika diperiksa pakai alat suhu itu semuanya 41. Padahal sehat semuanya. Loh, kenapa 41? Lah undangannya kurang.
Banyak yang dibatalkan, banyak yang direschedule. Ya, ini dampaknya bukan hanya para mubalik, para kiai, bukan hanya para pedagang kecil, sampai yang dikubur pun itu loh kena dampak. Mereka menunggu tapi nggak datang-datang karena nggak boleh. Ya, ini mentaskan kita dalam kondisi kayak begini. Huwa maulana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu istighosah ini menjadi hal yang sangat penting, sangat penting dan sangat penting menangis kita kepada Allah untuk demikian kanjeng Nabi tadi. Innallaha ta'ala ja'ala bihikmatihi ar-rawha wal faraha, hati lapang, padang enak itu kepada sikap ridho kita terhadap kejadian ini, ridho kita, dan yakin Allah akan mengangkat semuanya ini dengan istighosah kita, dengan ikhtiar kita akan dirubah oleh Allah ba'dal usri yusra. Wa ja'ala as-suh'a wa ja'ala al-hamma wal ghamma. Ham itu perasaan yang gak enak di dalam dada ini, sumpek, sedih dan sebagainya. Itu pada sikap apa ketika kita menerima takdirnya Allah? Pada sikap as-suhud wasyak. Suhud ini adamur ridho. Ya. Kita nggak ridho, rasanya marah dalam hati ini dan jengkel ke orang barbar ini. Corona ini, orang lungo-lungo ini, sikap jengkel semacam ini. Wasyak, kita tidak yakin bahwa Allah akan menyelesaikan semua ini. Nah, dua sikap ini tadi akan menimbulkan hal yang bukan hanya menurunkan imun, tapi juga menurunkan iman. Ya. Karena itu ini hal yang gak enak dan Allah yang menentukan. Kita semuanya berdoa supaya kita selamat, semuanya selamat. Nah, bagaimana di tengah situasi yang kayak begini kita tetap menjadi hambanya Allah, kita tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah. Toh bisa diatur. Semua ini bisa diatur. Orang yang kita dalam masa kayak begini nyatanya kita juga bisa beristighosah dengan tatanan model kayak begini, artinya lewat daring, luring dan miring ini tadi. Ya. Mungkin yang bekerja juga tetap bekerja, ya. Artinya dengan tetap pakai istilah prokes, ya. Protokol kesehatan itu juga bagian dari ikhtiar. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apalagi para asatid, para guru-guru di bawah naungan Al-Ma'arif, Anda adalah pejuang-pejuang yang mencerdaskan anak-anak kaum muslimin wal muslimat, dan itu bukan hal yang biasa, itu hal yang luar biasa, hal yang istimewa. Di tengah situasi yang kayak begini ini, insya Allah akan menemukan kiat-kiat bagaimana bisa tetap proses pendidikan ini berlangsung. Tentunya tidak sesempurna pada kondisi normal, tetapi bukan tidak sama sekali. Proses pendidikan berlangsung dan anak-anak tidak waktunya itu merugi dengan hanya kosong. Biasanya kalau anak-anak muda kita ini kosongnya terus dolanan HP, ya, tidak iya aja sudah nggak bisa lepas dari HP. Lah kenapa mereka begitulah? Karena bapak ibunya juga begitu. Yang mereka lihat bapak ibunya itu bangun tidur bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, enggak. Tangi turu sih diboleh HP WA apa itu. Lah anaknya yang melihat dan niru, alhamdulillah. Ma'fil aba fil abna. Tetapi insya Allah proses pendidikan tidak berhenti, tetap dengan kiat-kiat melaksanakan pendidikan di zaman yang kayak begini, teriring doa, mudah-mudahan istighosah dikabulkan Allah dan kita berdoa sendiri-sendiri, semuanya akan tersingkir dan berkah. Allah mendengar semua doa kita dan insya Allah Allah akan mengijabah. Hanya masalahnya kapan, tetapi kita yakin bahwa pasti dan mudah-mudahan akan dibuat secepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisi
normal kembali, dan tugas-tugas mulia para kiai, tugas mulia para asatid, tugas mulia para guru-guru khususnya di lingkungan LP Ma'arif ini mudah-mudahan insya Allah akan segera bisa dijalankan dengan normal. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, yakin. Lah bagaimana kalau sudah diberi fatwa harus pakai masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan, kita masih melanggar? Jangan. Saya harapkan jangan. Itu fatwanya orang-orang yang ahli kesehatan. Pak Kiai Syaroni nanti mungkin bisa menjabarkan tafsirnya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya. Jangan sampai kita menjeburkan diri kepada sebab-sebab yang menyebabkan kita nanti jadi nggak baik. Ya. Oleh karena itu prokes atau dan sebagainya tetap bagian dari yang harus kita jalankan. Kegiatan tetap jalan, prokesnya jalan, dan kita semuanya sehat, afiat, merencanakan masa depan yang insya Allah lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair katsir. Taqabbalallah. Dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya latifan lam yazal ultuh bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultuh bina wal muslimin, ultuh bina wal muslimin, ultuh bina wal muslimin. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Bihaqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya latifan bihalqi, ya aliman bihalqi, ya khabiran bihalqi, ultuh bina ya di ya lam yazal ultuh bina wa muslimin. Wahi wa